warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya nih? Salam sehat untuk kalian ya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di video pembelajaran IPS kelas 7. Masih bersama saya. Kali ini kita masih membahas materi bab 4. Jika sebelumnya kita sudah membahas materi tentang kehidupan manusia pada masa praksara, nah kali ini kita akan membahas materi tentang kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Selamat belajar! Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Dalam kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, Enci sudah membagi materi ini menjadi 4 subbab. Yang pertama, masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Yang ketiga, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang keempat, peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia sedikit memasuki kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya Indonesia di Kepulauan Indonesia. Pada masa ini, banyak kemajuan yang dicapai dalam pemikiran dan hasil-hasil budaya. Nah, bagaimanakah perkembangan masyarakat Indonesia pada masa ini? Ayo kita simak materi berikutnya. Oke? Yang pertama, kita bahas materinya tentang masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Coba kalian amati gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati kepulauan perairan Indonesia. Apa sih keuntungan yang diperoleh masyarakat Indonesia dalam perdagangan ini? Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, wewangian dan rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi, sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina itu melalui Selat Malaka. Nah, peralihan perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau daerah pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadi kontak hubungan di antara keduanya di Indonesia, India, dan Indonesia, Cina. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu dan Buddha yang berasal dari India berkembangan di Indonesia. Namun demikian, tidak diketahui secara pasti mengenai kapan dan bagaimana proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha tersebut. Sampai saat ini, masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan proses masuk kebudayaan Hindu dan Buddha tersebut di Indonesia. Nah, berikut ini ada beberapa pendapat atau teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha
dibawa oleh para pedagang India. Para pedagang India yang berdagang di Indonesia menyesuaikan dengan angin musim. Sambil menunggu perubahan arah angin, mereka dalam waktu tertentu menetap di Indonesia. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Nah, menurut Nicholas, mereka memulai dari sini untuk mempengaruhi atau membawa kebudayaan India dan menyebarkan yang kemudian diserap oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini diungkapkan oleh Cornelis Christian Baird dan Mukherjee. Mereka mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang berikut adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Bandler. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengataan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa, karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf tersebut. Maka sangat jelas dari sini peran Brahmana untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha Indonesia. Nah, yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh Frederick David Canbos. Beliau mengemukakan bahwa peran aktif dalam orang-orang Indonesia yang mengembangkan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pendapat mengenai keaktifan orang-orang Indonesia dikenal dengan tadi, yaitu teori arus balik. Nah, teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu di India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkan kebudayaan Hindu-Buddha tersebut. Materi berikutnya yaitu pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat di Indonesia. Nah, masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia telah membawa perubahan dalam membawa aspek kehidupan Indonesia. Perubahan-perubahan itu antara lain tampak dalam bidang-bidang berikut ini. Yang pertama ada bidang pemerintahan, yang kedua bidang sosial, yang ketiga bidang ekonomi, yang keempat bidang agama, yang kelima adalah bidang kebudayaan. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha masuk, masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. Seorang kepala suku merupakan orang pilihan yang mengetahui tentang adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyangnya dengan baik. Ia juga dianggap sebagai wakil nenek moyangnya. Ia harus dapat melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Karena itulah larangan dan perintahnya dipatuhi oleh warganya. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha terjadi perubahan, kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Raja memiliki kekuasaan yang sangat besar
kedudukan raja tidak lagi dipilih oleh rakyatnya, akan tetapi diturunkan secara turun-temurun. Raja dianggap sebagai keturunan dewa dan dianggap sebagai puncak dari segala hal dalam negara. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang sosial. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya pembedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. Dalam masyarakat Hindu, pembedaan ini disebut dengan sistem kasta. Sistem ini membedakan masyarakat berdasarkan fungsinya. Nah, di sini ada golongan Brahmana atau pendeta. Ia menduduki golongan pertama. Ksatria atau bangsawan, prajurit, dia menduduki golongan kedua. Sementara Waisya atau pedagang dan petani, ia menduduki golongan ketiga, sedangkan Sudra atau rakyat biasa menduduki golongan terendah atau golongan keempat. Adanya pembagian masyarakat berdasarkan kasta berdampak pada perbedaan hak-hak antara golongan-golongan kasta yang berlainan, terutama dalam hal pewarisan harta, pemberian sanksi, dan kedudukan dalam pemerintahan. Kemudian ada bidang ekonomi. Nah, sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. Daerah pantai timur Sumatera menjadi jalur perdagangan yang ramai dikunjungi oleh para pedagang. Kapal-kapal dagang dari India dan Cina banyak yang singgah untuk menambah persediaan makanan dan minuman, menjual dan membeli barang dagangan, atau menanti waktu yang baik untuk berlayar. Kemudian muncul pusat-pusat perdagangan yang berkembang menjadi pusat kerajaan. Selanjutnya ada bidang agama. Nah, hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. Hal ini menyebabkan pusat-pusat perdagangan di Indonesia juga menjadi pusat-pusat Hindu-Buddha. Selanjutnya, pusat-pusat ini berkembang menjadi pusat kerajaan dan pusat penyebaran Hindu-Buddha ke berbagai wilayah sesuai dengan cakupan wilayah kerajaan. Dengan tersebarnya agama Hindu-Buddha, banyak masyarakat di Indonesia yang menganut agama Hindu atau Buddha. Meskipun demikian, sistem kepercayaan terhadap roh halus yang sudah berkembang sejak masa pra-aksara tidak punah. Dan yang terakhir ada bidang kebudayaan. Sebelum masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, telah berkembang kebudayaan asli Indonesia. Kemudian, setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan itu disebut akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang dimiliki ciri khas dari masing-masing kebudayaan. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain yaitu seni bangunan, seni rupa atau seni ukir, seni ksatria, dan aksara. Contoh hasil akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan asli Indonesia antara lain yaitu yang pertama seni bangunan, yang kedua seni rupa dan seni ukir, yang ketiga ada seni sastra dan aksara. Oke, yang pertama ini ada seni bangunan. Nah, bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya asli Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian sandi dan stupa adalah unsur dari India. Bentuk sandi-sandi di Indonesia pada hakikatnya adalah punden berundak yang merupakan unsur Indonesia asli.
Bangunan Punden Berundak sebenarnya sudah berkembang dari masa praaksara sebagai penggambaran dari alam semesta yang bertingkat-tingkat. Paling atas adalah tempat persemayaman nenek moyang. Punden Berundak menjadi sarana khusus untuk pemujaan terhadap roh nenek moyang. Oke, kita masuk pada contoh akulturasi yang kedua, yaitu seni rupa dan seni ukir. Masuknya pengaruh Hindu-Buddha membawa perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding sandi, misalnya relief yang dipahatkan pada dinding-dinding pagar, langkai di Sandi Borobudur yang berupa pahatan riwayat Sang Buddha. Di sekitar Sang Buddha terdapat lingkungan alam Indonesia seperti rumah panggung dan burung merpati. Selanjutnya adalah contoh akulturasi yang ketiga, yakni seni sastra dan aksara. Berkembangnya karya sastra terutama yang bersumber dari Mahabharata dan Ramayana melahirkan seni pertunjukan wayang. Seni pertunjukan wayang kulit. Isi dan cerita pertunjukan wayang banyak mengandung nilai-nilai yang bersifat mendidik. Cerita dalam pertunjukan wayang berasal dari India, tetapi wayangnya asli dari Indonesia. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh pewayangan yang khas Indonesia, misalnya tokoh-tokoh punakawan seperti Semar, Gareng, Bagong, dan Petruk. Tokoh-tokoh ini tidak ditemukan di India. Perkembangan sastra ini didukung oleh penggunaan bahasa Sanskerta dan huruf-huruf India seperti Pallava, Pranagari, dan Dewanagari. Oke, materi selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan ini, tradisi agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia berkembang dengan pesat. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain, yang pertama ada Kerajaan Kutai, yang kedua Kerajaan Tarumanegara, yang ketiga Kerajaan Sriwijaya, yang keempat Kerajaan Mataram kuno, yang kelima Kerajaan Medang, yang keenam Kerajaan Kediri, yang ketujuh Kerajaan Singosari, dan yang kedelapan adalah Kerajaan Majapahit. Oke, sekarang mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini berdiri sekitar abad ke-5. Kerajaan ini terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di Hulu Sungai Mahakam. Kemudian yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan tertua di Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah berdiri di Indonesia. Kerajaan ini mampu mengembangkan diri sebagai negara maritim dengan menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan dari Selat Malaka, Selat Sunda, hingga Laut Jawa. Kemudian Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Kerajaan ini diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha.
Kedua dinasti itu saling mengisi pemerintahan dan kadang-kadang memerintah bersama-sama. Kemudian Kerajaan Medang. Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8, kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Selanjutnya, Kerajaan Singosari terdapat di Jawa Timur yang didirikan oleh Kenarok pada tahun 1222 Masehi. Sumber sejarah Kerajaan Singosari antara lain diperoleh dari Kitab Paraton, Kitab Negara, Kertagama, dan beberapa prasasti seperti Prasasti Balawi, Maribung, Kusmala, dan Mula Malurung. Kemudian Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang berdiri dari sekitar tahun 1293 Masehi. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Oke, materi terakhir adalah peninggalan-peninggalan masa Hindu-Buddha. Banyaknya jumlah kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia menyebabkan banyaknya pula warisan peninggalan sejarah yang banyak. Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain ada Sandi dan Stupa, yang kedua ada Gapura, yang ketiga Petirtaan, yang keempat patung atau arka, yang berikut ada relief, selanjutnya prasasti, dan yang terakhir ada kitab. Oke, kita akan bahas lagi mulai dari Sandi dan Stupa. Bangunan Sandi dan Stupa ada yang didirikan sebagai tempat pemujaan dan ada pula yang didirikan sebagai makam. Bangunan yang digunakan Hindu-Buddha contohnya antara lain Sandi Prambanan, Sandi Sukuh, dan Sandi Canggal, Sandi Gedong Songo. Adapun bangunan yang didirikan agama Buddha contohnya antara lain Borobudur, Mendut, Sewu, dan Plaosan. Kemudian Gapura. Gapura adalah bangunan berupa pintu gerbang. Gapura ada yang beratap dan berdaun pintu dan ada yang menyerupai sandi terbelah dua. Gapura yang beratap disebut Paduraksa dan yang terbelah dua disebut Bentar. Contoh bangunan gapura diantaranya adalah Gapura Uringin Lawang di Trobolan, peninggalan Kerajaan Majapahit. Kemudian patung. Bentuk patung hingga tidak sama dengan bentuk patung Buddha. Patung Hindu umumnya berbentuk dewa-dewi, tokoh, dan makhluk mistik. Misalnya patung Raja Air Langga berbentuk patung Dewa Wisnu, sedangkan patung Menunggang Garuda dan patung Ken Dedes dalam wujud Dewi. Selanjutnya relief. Relief adalah seni pahat pada dinding suatu bangunan atau sandi. Relief itu melukiskan suatu cerita, contohnya adalah cerita Ramayana yang dipahat pada dinding sandi Prambanan. Kemudian prasasti. Nah, prasasti ini merupakan tulisan pada batu yang memuat berbagai informasi tentang sejarah dan peringatan atau catatan suatu peristiwa, misalnya prasasti Canggal, prasasti Cerutenun, prasasti Talang Tuo, dan prasasti Kota Kapur, dan lainnya. Kemudian kitab. Kitab ini merupakan karangan berupa kisah, catatan, laporan tentang suatu peristiwa atau sejarah. Isi kitab tidak berupa kalimat langsung, melainkan rangkaian puisi indah dalam sejumlah bait. Ungkapan dalam bentuk puisi ini biasa disebut kakawin. Kitab-kitab peninggalan masa Hindu-Buddha antara lain adalah Kakawin Bratayuda, karya Mpu Seda, dan Mpu Panuluh, Kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca, dan Sutasoma karya Mpu Prapanca. Selamat belajar.
Demikianlah pembelajaran kita hari ini pada materi kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Silahkan kalian mengulang kembali materi tersebut dan semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian mengenai sejarah Indonesia. Dan juga jangan lupa selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam video pembelajaran IPS dengan materi yang berbeda. Salam sehat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.